Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang fasak disusun oleh kelompok 3 yang terdiri dari saya, Azza Maulia Puspitasari dan Arifah Mahiroh untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian fasak. Fasak dalam tinjauan bahasa etimologi adalah berasal dari akar kata fasakha yang berarti membatalkan, atau juga fasak berarti mencabut atau menghapuskan atau membatalkan akad nikah dan melepas hubungan yang terjalin antara suami istri. Manakala, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasak adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan atau tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Menurut Ensiklopedia Islam di Indonesia, makna fasak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pengadilan yang dilaporkan oleh salah seorang suami atau istri atau keduanya disebabkan oleh sesuatu yang membuat mereka tidak tentram oleh salah satu pihak dengan alasan yang sesuai dengan hukum. Fasak dalam arti terminologi terdapat beberapa rumusan, di antaranya 1. Fasak ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya. Kedua, menurut Imam Syafi'i, pemutusan hubungan pernikahan fasak adalah semua pemutusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak 1, 2, ataupun 3. Yang ketiga, yaitu fuqaha dan kalangan Hanafiyah tidak membedakan antara cerai dengan talak dan cerai dengan fasak. Mereka berkata, semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda dari datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan talak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasak. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang dasar hukum fasak. Pada dasarnya, hukum fasak itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pun dilarang. Dasar pokok dari hukum fasak ialah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya, karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suami atau seorang istri. Akibatnya, salah seorang atau keduanya tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya, dan jika diteruskan maka semakin buruk. Berdasarkan firman Allah SWT, Al-Hadis dan kaidah tersebut, para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan kemudorotan pada salah satu pihak, maka pihak yang menderita mudorot dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan. Kemudian hakim menfasakkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang sumber hukum fasak. Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, juga diatur dalam pasal 24 Undang-Undang tersebut bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 1 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Pernyataan di atas menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Arifah Mahiroh, silahkan. Selanjutnya, sebab terjadinya fasah. Yang pertama yaitu syikok.
Yang kedua, fasakh karena cacat. Yang ketiga, fasakh karena ketidakmampuan suami memberi nafkah. Yang keempat, fasakh karena suami goib atau suami meninggalkan istri yang tidak tahu keberadaannya. 5. Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan. Pelaksanaan fasakh. 1. Jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya sedangkan hakim telah memaksa ia untuk itu, dalam hal ini hendaklah diadukan dulu kepada pihak yang berwenang seperti qad'i nikah di pengadilan agama supaya yang berwenang yang menyelesaikannya. 2. Setelah hakim memberi janji kepadanya sekurang-kurangnya 3 hari mulai dari istri mengadu, bila masa perjanjian itu telah habis sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim memfasahkan nikahnya atau dia sendiri yang memasahkan di muka hakim setelah diizinkan olehnya. Adapun masalah pembatalan pernikahan diatur dalam kompilasi hukum Islam sebagai berikut. 1. Seorang suami dan istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. 2. Seorang suami dan istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. 3. Apabila ancaman telah berhenti, maka bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.